Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Perundang-undangan dengan dosen pengampu Ibu Siti Koiriah, SHI, MH. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang fungsi, jenis, dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya, Adi Pranata Ginting, NPM 1912011163, dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Randi Soekarno Priyadi, NPM 1912011155. Perkenalkan, nama saya Jeremy Arga, NPM 1912011178. Saya Tarisa Fira Aulia dengan NPM 1942011028. Nama saya Tiara Putri Rahman, NPM 1952011054. Fungsi peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan memiliki arti sebagai instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Menurut bagaimana, fungsi peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum terhadap sistem kaidah hukum. Fungsi internal dibagi menjadi 4. Pertama, fungsi penciptaan hukum. Cara utama penciptaan hukum adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain membentukkan peraturan perundang-undangan, ada cara lain, yaitu melalui sumber-sumber hukum. Yang pertama ada melalui jurisprudensi, doktrin, maupun konvensi, dan sebagainya. Yang kedua, ada fungsi pembaharuan hukum. Fungsi pembaharuan hukum ini bertujuan untuk memperbarui hukum-hukum yang ada di Indonesia yang berbau kolonial digantikan menjadi hukum nasional. Terus yang kedua, fungsi pembaharuan hukum ini yaitu mengganti peraturan yang sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan keinginan masyarakat pada masa sekarang. Yang ketiga, ada integrasi dan pluralisme hukum. Integrasi dan pluralisme hukum ini tujuannya bukan untuk meniadakan sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia ada banyak. Pertama, ada sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, ada sistem hukum Islam. Yang ketiga, ada sistem hukum nasional. Ketiganya itu adalah jenis pluralisme hukum yang tujuannya bukan untuk meniadakan, tetapi fungsinya untuk mengintegrasikan setiap sistem hukum yang ada sehingga sesuai dengan nada Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, ada fungsi kepastian hukum. Fungsi kepastian hukum itu sendiri tujuannya untuk memastikan setiap orang terjamin hak-haknya dalam kaidah-kaidah hukum. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu di mana pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Fungsi eksternal. Fungsi eksternal artinya keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum. Secara eksternal dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu A. Fungsi perubahan, yaitu fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan. Peraturan perundang-undangan diciptakan dengan tujuan agar masyarakat sejahtera dan memperoleh keadilan. B. Fungsi stabilisasi. Peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai peran pemerintah mengendalikan kestabilan negara, sehingga setiap fenomena yang ada di masyarakat, contohnya terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, adalah produk legislasi yang sedikit banyak dalam kebijakannya ditentang oleh berbagai kalangan, salah satunya kaum buruh, sehingga negara wajib melindungi setiap kepentingan masyarakat. C. Fungsi kemudahan. Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan atau fasilitas. Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak,
Penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan sejarah. A. Pada masa Hindia Belanda tahun 1855 sampai dengan 1926. Pada tahun 1918 dibentuk sebuah Volksraad atau wakil rakyat untuk ikut serta dalam pembuatan undang-undang. Jenis peraturan perundangan pada masa Hindia Belanda yaitu Reglement op het beleid der Regering van Nederlands-Indies berubah menjadi Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indies atau IS dianggap sebagai undang-undang dasar. Ordonansi Gubernur Jenderal adalah peraturan setingkat UU yang terdiri dari dua jenis, yaitu ordonansi yang dibuat oleh Gubernur Jenderal dengan persetujuan Volksraad yang mengatur mengenai pokok-pokok persoalan menyangkut Nederland-Indie ordonansi yang ditentukan dalam Grondwet atau Wet, yaitu yang pertama, Regeringsverordening atau RV di setingkat peraturan pemerintah adalah peraturan untuk melaksanakan wetten, AMVB, dan ordonansi dan dapat mencantumkan ketentuan pidana. Yang kedua, Governmentsbesluit atau keputusan pemerintah merupakan peraturan untuk mengatur hal-hal yang bersifat administratif dan tidak dapat mencantumkan ketentuan pidana. AMVB dan wetten yang dibuat oleh raja atau kroon bersama dengan parlemen Belanda atau Staten General. B. Masa pendudukan Jepang. Osamu Seirei merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Seiko Shikikan atau pemerintah sipil. Yang kedua adalah Osamu Kanrei, merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh kepala staf. Yang ketiga, Gunseikai. Peraturan tersebut diundangkan dalam lembaran negara yang disebut Kanpo. C. Masa kemerdekaan. Yang pertama ialah masa berlakunya UUD tahun 1945 atau yang telah disahkan tanggal 16 Oktober 1945. Yang kedua, Konstitusi RIS yang disahkan tanggal 27 Desember 1949. Yang ketiga, UUDS tahun 1950. Dan yang keempat adalah Dekret Presiden. Di sini saya akan membahas tentang jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang di A ada TAP MPRS, XX MPRS tahun 1966. Di kedudukan pertama ada UUD 1945, di bawahnya ada ketetapan MPR, di posisi ketiga ada UU dan Perpu, satu tingkatan, dan keempat ada peraturan pemerintah, di kelima ada keputusan presiden, dan di keenam ada peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Di B, TAP MPR 3 MPR tahun 2000. Pertama ada UUD 1945, kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang, keempat Perpu, kelima peraturan pemerintah, keenam keputusan presiden, dan yang ketujuh terakhir Perda. Dan C, UU nomor 10 tahun 2014 mengatur tentang UUD 1945. Yang pertama, kedua ada UU dan Perpu, ketiga ada peraturan pemerintah, keempat ada peraturan presiden, di kelima ada perda provinsi, keenam ada perda kabupaten, dan terakhir ada perdes, peraturan desa. D, UU nomor 12 tahun 2011 mengatur tentang yang pertama ada UUD 1945, nomor kedua ada ketetapan MPR, ketiga ada UU dan Perpu, keempat ada peraturan pemerintah, kelima ada peraturan presiden, keenam ada perda provinsi, dan yang terakhir ada perda kabupaten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.